Ya babi. Nah, Master. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya yaitu Bapak Munzilin, yaitu alamat Desa Durian, Kecamatan Benjawan, Kabupaten Okugo, yaitu sebagai wakil dari masyarakat Desa Durian. Serin. Saya nama Serin Nurdin, perwakilan dari masyarakat Desa Durian. Saya nama Sahlan, perwakilan dari masyarakat Desa Bindu, Kecamatan Peninjauan. Baik Bapak, kami ada media, yang mana sini ada media Partai TV dan Proposal TV juga Lensa Keadilan, juga ada Jurnal 88, juga ada peristiwa terkini. Jadi kami mohon informasi ataupun narasumber dari Bapak tentang kejadiannya di Desa Bindu tadi malam Pak. Ada masalah apa Pak? Pak beritahu Pak. Silakan Pak. Ya baiklah, kami akan perjelaskan bahwa kejadian itu berawal dari yaitu pada hari Jumat dan jam 4 lebih kurang, yaitu berada di lokasi Desa Bindu. Adapun kejadian tersebut yaitu yang turun ke lapangan yaitu dari personel Jipur dan dari Kapolda pada waktu itu, dan langsung yaitu menindak dari pemanen-pemanen yang ada di Desa Bindu tersebut. Adapun dari aparat yang mendatangi dari lokasi tersebut, yaitu pertama sekali kami pertanyakan yaitu dari warga tersebut yaitu masalah identitas dan dia tidak bisa menunjukkan atributnya dan identitasnya, dan dia tidak memakai yaitu pakaian lengkap dari aparat yang sebenarnya. Selain daripada itu dari aparat tersebut dibagi 3, karena yang masuk di dalam itu adalah 3 mobil. Ada sebagian yaitu menyetop di simpang 3 Desa Bindu tersebut, ada yang langsung turun ke lokasi. Adapun yang turun ke lokasi ini ada beberapa personel yaitu yang dari Kapolda langsung mengadakan tindakan yaitu dalam rangka penculikan dari pemanen masyarakat Desa Bindu tersebut. Sebanyak 5 orang. Adapun setelah itu kejadian, kami mendapatkan informasi dari grup yaitu grup Desa Durian, Desa Luburukam, dan Desa Bindu, bahwa di situ ada kejadian dan kami langsung tindak lanjuti sebagai wakil dari masyarakat 3 desa, yaitu kakanda kami Serin Nurdin dan saya sendiri Bapak Munzilin, dan kakanda kami yaitu mamanda kami si Sahlan. Setelah kejadian itu kami cek ke lokasi. Dalam ranah tugasnya setiap ada pun kejadian pasti itu larinya ke posko yaitu yang berada di Jipur yang bertempat di alamat yaitu di Karangdapa PK 1. Ternyata sampainya kami di situ bertiga dari wakil masyarakat tersebut, di situ sudah kosong, tidak lagi personel, tidak ada lagi pihak Jipur, dan tidak ada lagi pihak dari PT Metraugan tersebut. Kami langsung laporan kepada PH yaitu kepada Ibu Kapolsek. Berhubung Ibu Kapolsek pada waktu itu tidak ada di tempat, di situ ada personelnya yang ada di situ. Saya lupa menyebutkan namanya, tempat kami melaporkan dan menghadap tersebut bahwa ada kejadian yang saya bicarakan tadi. Selesai dari situ kami langsung laporan yaitu kepada Dan Ramil. Di situ juga Dan Ramil menanggapi, tapi dia tidak bisa untuk mengklarifikasi permasalahan itu karena selama ini dari pihak Dan Ramil tersebut itu tidak pernah ada komunikasi dari atau dilibatkan langsung dari pihak PT Metraugan tersebut.
Setelah koordinasi tersebut kami sampaikan kedua pihak tersebut, kami langsung beranjak lagi ya ke TKP di PT Metraogan di PKS 1 di dekat perumahan Zipur dan perumahan dari karyawan Metraogan tersebut. Ternyata di situ dalam keadaan masih tetap kosong, Zipurnya juga tidak ada di tempat dan pihak PT Metraogan juga tidak ada di tempat. Dan masa kami berkumpul pada waktu itu lebih kurang jam 5 itu sekitar 100 orang. Masih bisa kami kendalikan sehingga kami di situ kedatangan dari personel Kapolsek dalam rangka pengamanan di lokasi tersebut. Dan kami berbincang dan kami sampaikan bahwa dari keberadaan Zipur dan pihak PT Metraogan tersebut itu tidak ada di lokasi. Terus pada waktu itu saya ingat bahwa saya punya danru dari Zipur tersebut. Langsung saya telepon danru tersebut. Adapun dalam komunikasi saya lewat WhatsApp tersebut ya kepada pihak Zipur tersebut menyatakan bahwa saya tanyakan apa memang benar Zipur ikut serta dalam penculikan tersebut. Kata dia, siapa? Saya ikut. Dan saya adalah ditunjuk sebagai kapasitas penunjuk jalan. Karena dari pihak Kapolda tersebut tidak bisa untuk menunjukkan lokasi keberadaan di mana masyarakat panen tersebut di desa yaitu Bindu itu. Setelah itu saya tanyakan lagi, berarti yang 5 orang diculik itu Pak, Bapak tahu? Saya tahu, siap, saya tahu begitu. Nah, terus saya sampaikan lagi, saya minta pertanggungjawaban kepada 5 warga tersebut atas nama warga desa Bindu itu. Kami tunggu sampai jam 6 pada waktu itu. Kami kasih waktu sampai jam 6, kami sampaikan kepada Zipur tersebut. Oke Pak, siap. Ternyata jam 6.30 itu kami dapat WhatsApp dari Zipur tersebut mengatakan bahwa kami sudah balik kanan Pak. Jadi warga Bapak siap kami tanggung jawabin, Bapak tunggu di TKP. Saya jawab, siapa? Oke. Dalam keadaan yang sangat ricu dari masyarakat itu sudah berdatangan dari 3 desa itu lebih kurang 500 masanya. Kami sebagai wakil dari masyarakat sudah mengantisipasi kalau seandainya itu terjadi perbuatan-perbuatan melanggar hukum, terutama sekali yaitu perbuatan yang mengarah ke anarkis. Sehingga kami telepon lagi Ibu Kapolsek, pada waktu itu Ibu Kapolsek tidak berada di tempat atau di kantor Kapolsek tersebut, dia berada di jalan. Saya tidak tahu menyebutkan di mana, apa dia memang di Polres ataukah di mana tempatnya, tapi sempat komunikasi, saya lewat telepon sama Bu Kapolsek, saya laporkan. Bu Kapolsek, sekarang ini ada kejadian warga Ibu, bahwa ini ada penculikan dari 5 warga tersebut, yaitu warga desa Bindu. Dan posisi sekarang dari 5 warga tersebut kami tidak tahu alamat dan keberadaannya. Informasinya tolong saya minta petunjuk. Saya bilang begitu kepada Ibu Kapolsek. Ibu Kapolsek langsung menjawab, siap menanggapi Pak. Saya koordinasi dulu sama Kapolres. Oke Bu, saya tunggu. Berapa lama nih? Saya kasih waktu itu setengah jam, 30 menit. Oke, setelah 30 menit kami tunggu, ternyata Ibu Kapolsek telepon lagi. Oke Pak, ini saya sudah di jalan. Sekarang yang rencana mau dari 5 warga yang diculik tersebut untuk berangkat ke Kapolda itu balik kanan. Ternyata dari 5 warga tersebut itu berada di Kapolsek Kecamatan Morakuang. Disitulah dari koordinasi saya dengan Kapolsek tersebut bahwa Kapolsek langsung luncuran ke Kapolsek tersebut. Sehingga saya telepon lagi untuk meragukan, memastikan kepada masyarakat pada waktu itu apakah memang benar dari 5 masyarakat tersebut berada di situ. Saya minta kepada Ibu, tolong Bu kita PC-an di PC. Setelah di PC, oke, ya memang ternyata benar, memang itu di Kapolsek tersebut. Oke, saya tanya, masih lama nggak ini waktunya? Saya minta waktu 25 menit. Oke, kami tunggu 25 menit. Dalam jangka waktu lebih kurang semalam itu jam 9 malam, barulah dari 5 masyarakat yaitu desa Bindu tersebut diantarkan sampai ke Kapolsek Kecamatan Penjawan Kabupaten Oku Sumatera Selatan tersebut. Dengan instruksi tegas dari Ibu Kapolsek, seluruh masyarakat yang ada di titik Metraogan tersebut harap langsung ke Kapolsek. Karena dari 5 orang tersebut sudah sampai Pak di sini selamat, yaitu kami sudah mempertanggungjawabkan segala urusan anak tersebut dari 5 warga tersebut. Kami seluruh warga pada waktu itu lebih kurang jam 9.30, hampir jam 10 kami langsung luncuran ke Kapolsek tersebut. Setelah sampai di Kapolsek, di situ masa sudah ramai, lebih kurang 500 warga, 500 masyarakat. Sehingga kami tanya bagi kepada yang 5 orang yang diculik tersebut. Pertanyaan saya pertama sekali, alhamdulillah kamu sudah sampai ke tempat, dan kamu ada nggak diintimidasi atau sifat-sifat dari pihak penegak hukum pada waktu itu, kamu disakiti atau dipukuli,
mengarah ke arah lagi, ternyata jawab dari 5 masyarakat tersebut, warga tersebut, kami diperlakukan dengan baik, Pak. Nah, untuk itu kami langsung mediasi. Yaitu dari pihak Kapolsek beserta personelnya, dari pihak Kapolres diwakili yaitu dari Wakapolres beserta anggotanya di Polsek Kecamatan Peninjau tersebut. Kami wakil dari 3 desa, Desa Durian dan Desa Luburukam dan Desa Bindu, kami langsung menghadap di musyawarah mediasi di dalam yaitu ruangan Kapolsek tersebut. Ternyata dari Ibu Kapolsek mengarahkan kepada kami, tolong saya Pak, karena Bapak adalah masyarakat saya, sekarang tolong tahan masyarakat yang ada di luar, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang melawan hukum dan anarkis. Oke, saya jawab, saya siap Bu. Sempat ada pengarahan dari Wakapolres pada waktu itu, ya dia menyatakan bahwa dia tegas menentukan sikap bahwa kami, kalau memang ternyata dari aparat penegak hukum mempunyai suatu kesalahan, kami akan tindak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, yang khususnya di kepolisian. Dari itu, setelah itu, sehingga dari orang 5 tersebut kesepakatan bahwa dari 5 tersebut akan di BAP, dimintai keterangan. Dalam rangka meminta keterangan itu bahwa anak atau masyarakat tersebut 5 orang sudah sampai ke tempat dan asal usul kenapa, bagaimana, apa yang terjadi terhadap dari 5 warga tersebut. Itu sudah di BAP dari personel Kapolsek Kecamatan Peninjau tersebut. Lebih kurang 1,5 jam dalam BAP tersebut, sehingga itu selesai dan masyarakat saya suruh pulang pada waktu itu. Dan saya laporkan kepada Bu Kapolsek, nih Bu Kapolsek lebih kurang jam 3, udah hampir sahur, dari seluruh masyarakat warga itu udah bergeser pulang ke rumahnya masing-masing. Sekarang kami masih menunggu dari 5 tadi untuk yaitu serah terima dari warga yang diculik tersebut, yaitu melalui dari yaitu Wakapolres dan Kapolsek beserta personel yang lain. Setelah selesai serah terima, kami pamitan beranjak pulang. Di perjalanan yaitu di Desa Karangdape, kami mendapatkan telepon dari masyarakat yang menuntut dari 3 desa tersebut. Ternyata masyarakat tersebut sudah berhenti, yaitu di Kades Luburukam, yaitu informasi yang kami terima dugaan dia adalah sebagai pemegang KSO. Sehingga pada waktu itu saya laporan lagi, saya telepon lagi Ibu Kapolsek, tolong antarkan personel ke sini. Masyarakat berkumpul di satu titik, yaitu di rumah kepala desa Luburukam tersebut. Sehingga seluruh personel itu datang dan situ bisa diamankan dalam keadaan situasi kondusif, sehingga permintaan dari masyarakat untuk segera diadili kades tersebut dari pihak penegak hukum. Melihat suasana yang sangat tegang, sehingga dari pihak personel dari Wakapolres yang dipimpin dari Ibu Kapolsek tersebut, maka dia segera menindaklanjuti dan dia langsung masuk ke rumah dan mengambil dari kepala desa tersebut untuk diajak ke Kapolres tersebut. Untuk itu kami atas nama warga 3 desa merasa puas dengan kejadian, berarti itu ada perimbangan antara penculikan dengan pengambilan dan dugaan dari kepala desa tersebut, yaitu seorang KSO tersebut. Untuk itu sampai hari ini kami sampai beranjak ke Kapolres juga hari Sabtu, lebih kurang jam 9 tadi pagi kami sudah menghadap yaitu Kanit Resnya, Kasipidum. Ternyata di situ Kasipidumnya tidak ada karena hari Sabtu, dan kami dihadiri yaitu dari personel-personel yang lain dalam rangka silaturahim. Silaturahmi kami mewakil dari masyarakat 3 desa itu menanyakan. Pertama sekali kami tanyakan gimana keadaan dari Pak Kades Desa Luburukam tersebut. Jawab dari perwakilan dari Kapolres, dia dalam keadaan sehat Pak, berada di lantai atas. Kami tidak banyak bicara, kami yakin karena dia sebagai APH pada waktu itu, kami yakin bahwa itu benar. Namun kami tidak melihat secara langsung, apakah memang Bapak Kepala Desa itu berada di lantai atas atau tidak, itu tidak bisa kami pastikan. Tapi kami sepakat dari 3 masyarakat tersebut, 3 wakil masyarakat tersebut yang menuntut, okelah, kita hargai untuk yaitu apa informasi yang kita dapatkan dari pihak personel Kapolres tersebut. Nah, untuk itu kami mengharapkan dari seluruh media, kalaupun ini ada suatu kebenaran bagi kami juga tidak akan ragu-ragu
Dan harapan kami ke depan ini, kami cuma satu berharap kepada pemerintah setempat dan APH segera untuk mengambil tindak lanjutan biar tidak berlarut-larut. Dan kami akan pertanggungjawabkan kebenaran itu, dan kalau memang itu benar-benar dugaan penculikan, ya kami minta klarifikasi dari penegak hukum, baik itu dari pemerintahan daerah, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan pusat. Nah, untuk itu kami atas nama wakilan masyarakat Tiga Desa, yaitu Kakanda kami Syarif Nurdin dari Durian, saya juga dari Durian Bapak Munzilin, dan sebelah kanan kami yaitu Bapak si Sahlan dari Desa Bindu. Lewat media ini kami mempunyai satu harapan supaya ini bisa kita klarifikasi lewat media, lewat publik, dan mempunyai satu harapan apapun yang penegak hukum yang sebenarnya itu tidak bisa dilarikan dengan narasi-narasi yang lain. Yang jelas kami akan menuntut suatu keadilan yang terutama sekali yaitu tuntutan kami fokus kepada Metro Ogan, dan pada hari ini kami menyampaikan bahwa benar dari 5 warga masyarakat Desa Bindu itu adalah benar-benar yaitu dalam rangka penculikan dengan dasar bahwa dari anggota tersebut tidak memakai atribut yang lengkap dan dia tidak menunjukkan surat tugas tersebut, dan kami tanyakan LP-nya juga dia tidak jelas, maka kami berasumsi pada waktu itu seluruh masyarakat bahwa ini ada suatu tindakan pidana khusus, yaitu larinya ke tindak pidana yaitu penculikan tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit Pak yang mau dipertanyakan Pak, pada saat pihak dari oknum dari Polda itu, Ya. itu ada surat kabar datang itu ada pamit atau gimana Pak ke masyarakat ataupun para kepala desa? Ya, terutama sekali secara aturannya bahwa dia harus itu memberitahu kepada APH tersebut, yaitu minimal ke Kapolsek. Ternyata kami tanyakan ke Polsek tersebut itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Itu yang sepengetahuan, dan apalagi kami atas nama penuntut ya berada di lapangan pada waktu itu tidak pernah ada pemberitahuan, dan itu spontanitas. Gerakan itu spontanitas pada waktu itu kejadian, makanya dari 5 masyarakat warga tersebut tidak bisa berkutik lagi, dan dia juga memakaikan yaitu senjata di lapangan itu. Dia mengambil atau menculik dari 5 orang itu, dia pakai senjata, menggiring orang itu ke mobil itu pakai senjata pendek, laras pendek, dan itu oknum-oknum itu ya, kami tidak bisa mengenalnya. Yang jelas sebagai pimpin utama itu adalah dari Komandan Zipor yang ada di PT Metro Ogan tersebut. Yang saya tanyakan Pak, tentang kejadian ini, menurut Bapak apa yang akan Bapak pertanyakan tentang penangkapan yang tidak mempunyai surat tugas dari anggota yang menangkap masyarakat yang membawanya katanya ke desa apa tadi Pak? Marakwang, yang tidak menunjukkan surat resmi dari tugas mereka. Apa untuk selanjutnya Pak menurut Bapak untuk supaya ditindaklanjuti atau gimana Pak? Ya, kami dari masyarakat Tiga Desa, ya kami adalah sebagai masyarakat yang punya lindungan hukum, dan kami segera untuk menyampaikan lewat media pada hari ini, siapapun dan siapa dia APH tersebut yang benar-benar melanggar hukum, kami minta tindak lanjuti secara aturan dan hukum yang berlaku. Karena pada waktu itu sudah barang tentu jelas dugaan kami dari oknum-oknum dari APH tersebut itu memang dari sisi yaitu keabsahannya itu tidak jelas. Dan untuk itu kami atas nama Tiga Desa dari masyarakat mengharapkan kepada seluruh APH, terutama sekali kepada Bapak Polres, kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Kapolsek, kepada Bapak Danramil dan Camat, seluruh instansi terkait. Kami mengharapkan kiranya dalam suatu tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang menyalahi aturan, kami mengharapkan untuk segera ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini. Selain daripada itu, kami minta suatu keadilan. Itu ada suatu perimbangan keadilan, jangan sampai ada tebang pilih antara masyarakat dan penegak hukum, supaya jelas dari masyarakat penuntut dan kami juga dari APH
itu ada suatu yaitu komitmen yang baik, suatu kerjasama yang baik demi untuk menciptakan suasana di lapangan, di masyarakat, di negara Indonesia, baik itu desa, provinsi, dan kabupaten akan terwujud, yaitu penegakan hukum atau supremasi hukum sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu sebagai harapan kami lewat media ini untuk menindaklanjuti, segera ditindak. Kalaupun itu ada suatu kesalahan bagi aparat tersebut, kami sebagai masyarakat 3 desa untuk memberikan sepenuhnya itu kepada APH, aparat penegak hukum, khususnya di Kapolres dan kecamatan yang lain-lain, dan sampai Kapolsek kiranya dapat menindaklanjuti bagi oknum-oknum yang tidak bisa bertanggung jawab tersebut. Terima kasih.